Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya selama 11 Januari sampai dengan 11 Februari dengan judul laporan yaitu efisiensi penggunaan turbin propeller pada PLTMA Kukusan dan pemeliharaannya. Di sini perkenalkan saya M. Rizal Anas dengan NIM 180553139. Nah, selanjutnya untuk profil perusahaan yaitu PT Persada Karya Tama. Untuk mendapatkan informasi dari perusahaan tersebut cukup sulit karena terbilang informasi yang berada di internet, yaitu untuk pencarian PT tersebut yaitu minim sekali, dan dari informasi dari pekerja dari PT Tama Kukusan itu sendiri juga tercukup visinya minim. Visinya yaitu menjadi kontraktor global yang disukai dalam engineering, procurement, contraction and commissioning, solusi yang mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan mencapai standar kelas dunia. Dan untuk misinya tersendiri yaitu menjadi perusahaan terkemuka dan mitra pilihan untuk bisnis efisiensi yang sangat baik dalam menetapkan solusi komprehensif dan yang didedikasikan untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Dan di sini juga PT Persada Karya Tama juga berlokasi di Bekasi. Nah, juga timbul juga pertanyaan tentang logo PT Persada Karya Tama dan nama dari Persada Karya Tama tersebut. Mengapa tidak dicantumkan PT pada logo PT Persada Karya Tama? Itu juga kesepakatan dari perusahaan tersendiri yang sudah disepakati bersama. Jadi informasi lebih lanjutnya tidak diberitahukan. Nah, jadi PLTMA Kukusan merupakan cabang dari PT Persada Karya yang berpusat di Jakarta. Nah, pada PLTMA Kukusan tersendiri berlokasi di Jalan Raya Labuhan Lombok. PLTMA Kukusan membendaya Kecamatan Wonosaba, Kabupaten Lombok Timur. Nah, jadi untuk PLTMA tersendiri yaitu memanfaatkan aliran sungai yang sebagian dilewatkan pada suatu saluran, memutar turbin dan kemudian dibuang kembali menuju sungai induk, yang dimana air diperoleh tidak dengan cara membangun bangunan besar, melainkan dengan mengalirkan aliran sungai ke suatu sisi dari sungai tersebut, selanjutnya mengalirkan lagi ke sungai pada suatu tempat di mana beda tinggi yang diperlukan sudah diperoleh. Air dialirkan ke powerhouse yang biasanya dibangun di pinggir sungai, akan memutar sudut turbin atau kincir air, kemudian air tersebut dikembalikan ke sungai asalnya. Energi mekanik dari putaran poros turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh sebuah generator. Selanjutnya yaitu prinsip kerja PLTMH. Jadi PLTMH yaitu menggunakan potensi tenaga air. Ya, bisa dilihat dari gambar tersebut, yaitu potensi daya yang dimiliki air untuk menghasilkan listrik. Jadi potensi daya yang dimiliki air dipengaruhi oleh debit dan tinggi jatuhnya air. Biasanya PLTMH menggunakan debit dan tinggi jatuh air pada aliran sungai, dan air yang bergerak karena perbedaan ketinggian akan menggerakkan turbin dan memutar poros turbin. Poros turbin yang berputar juga akan memutar poros pada generator dan menghasilkan listrik. Jadi energi potensial airnya itu akan menggerakkan turbin air dengan tekanannya, dan turbin air akan berputar dan dialirkan juga ke generator. Jadi generatornya akan menghasilkan energi listrik yang akan dibutuhkan. Selanjutnya yaitu turbin propeller. Jadi di sini merupakan gambar dari tube type propeller turbin pada PLTMA Kukusan, yaitu dari beberapa komponen yaitu butterfly, sudut-sudut turbin, bearing, runner, gate fan, dan pulley. Dan dari penggunaan turbin propeller tersendiri memiliki keunggulan yaitu kisaran operasi yang luas sebagai alternatif turbin Prancis, dan penggunaan efisiensi yang tetap tinggi pada debit yang rendah, murah proses fabrikasi dan pemeliharaannya. Tetapi juga tidak luput dari kelemahan turbin itu sendiri, yaitu efisiensi yang lebih rendah dan pengaturan secara load control. Nah, selanjutnya yaitu data awal pengoperasian PLTMH Kukusan pada awal berdirinya. Pada data awalnya yaitu tinggi air 14 meter, book amblet yaitu 70%, diameter propeller yaitu 0,60 meter, dan untuk efisiensi turbin yaitu 80%. Pada pengoperasian pada tanggal 14 Januari
yaitu diambil data sebagai berikut. Nah, di sini diambil beberapa sampel. Nah, selanjutnya yaitu data yang kita ambil dari operasi harian pada tanggal 14 Januari 2021. Di sini kita mendapatkan data pada jam 1 sampai dengan jam 4, yaitu mengalami banjir. Di sini banjir tersendiri kita bisa asumsikan yaitu lebih dari kapasitas dari turbin itu sendiri. Karena turbin yang propeller yang sekarang pada PLTMA Kukusan yaitu tidak bisa bergerak atau dioperasikan pada output yang lebih dari 100 kW. Nah, pada jam jam 6 sampai jam jam 4 sampai jam 5 yaitu air mengalami surut karena PLTMA Kukusan tersendiri juga tidak bisa dioperasikan pada output kurang dari 10 kW. Sama juga dengan jam 7 sampai dengan jam 12. Nah, untuk mengetahui efisiensi dari turbin itu sendiri, kita mengambil sampel pada 77 kW dan output 63 kW dan 34 kW. Di sini kita mengambil sampel tersebut pada tanggal 14 Januari 2021. Jadi di sini kita mendapatkan debit airnya yaitu 3,16 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Untuk ketinggiannya yaitu 14 meter. Untuk P airnya kita mendapatkan hasil yaitu 433,552 watt. P output 77 kW kita untuk mendapatkan daya generator yaitu kuat arus dikalikan dengan tegangan. Di sini kita mengambil rata-rata dari kuat arusnya dan ampernya tersendiri, kita mendapatkan hasil yaitu 225,6 dan 133,3 dan dikalikan dengan P air. Jadi untuk efisiensinya yaitu dikalikan 100%. Jadi kita mendapatkan hasil yaitu 69,36%. Itu pada output 63 kW. Mendapatkan efisiensi yaitu 57,14%. Itu pada output 34 kW. Jadi kita mendapatkan efisiensi yaitu 31,83%. Jadi dari hasil penelitian yang diambil dari data operasional pada tanggal 14 Januari 2021, beban efisiensi maksimum yang dihasilkan pada beban yaitu 77 kW yaitu dengan efisiensi 69,36%. Nah, di sini juga efisiensi turbin itu sendiri ditentukan oleh kesehatan alat itu sendiri dan kapasitas turbin itu sendiri. Jadi di faktor lapangan juga PLTMA Kukusan sudah mengalami beberapa kerusakan juga. Jadi perlunya pemeliharaan alat-alat pada PLTMA Kukusan itu sendiri. Jadi pada pemeliharaan ini bisa dibagi menjadi beberapa pemeliharaan yang terjadwal, yaitu pada pemeliharaan komponen, diantaranya yaitu pemeliharaan bendungan intake, yaitu dan juga pemeliharaan bak penenang dan rumah pembangkit, seperti terdapat pada gambar. Nah, di sini juga pada pemeliharaan bak penenangnya juga itu dilakukan kayak setiap waktu lah, tergantung dari kebersihan air itu sendiri. Biasanya juga karena beberapa faktor eksternal yaitu dari masyarakat luar yang suka membuang sampah sembarangan di sungai juga, kita juga kayak harus membersihkan sampah yang berada pada saringan itu sendiri setiap waktu lah kalau sampahnya itu banyak. Karena sampah itu juga menentukan kapasitas energi yang dihasilkan. Nah, jadi turbinnya itu sudah mengalami beberapa kerusakan, jadi kita akali atau PLTMA Kukusan mengakalinya dengan memberikan pelumas setiap 1 sampai dengan 2 jam sekali untuk mencegah bearingnya itu mengalami kausan. Jadi untuk bearing yang biasanya yaitu diberikan pelumas itu beberapa jam, seperti 5 jam sekali. Nah, di sini karena mengalami beberapa kendala jadi diberikan 1 sampai dengan 2 jam sekali. Ya, komponen sistem transmisi mekaniknya mungkin terdapat rumah-rumah serangga atau ada hewan yang berada di situ, mungkin bisa dibersihkan juga. Dan yaitu pemeliharaan pada komponen generatornya tersendiri dibersihkan selama 1 jam sekali, bisa dibilang begitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu transmisi listriknya bisa dicek selama 1 kali seminggu, karena mungkin ada beberapa hewan atau serangga yang membuat rumah lah di situ juga. Nah, selanjutnya yaitu pemeliharaan berkala. Jadi pemeliharaan berkalanya itu dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu pemeriksaan berkala harian. Jadi berkala hariannya itu yaitu pengecekan biasa apakah turbin mengalami kebocoran, dan pengecekan dari tegangan, generator, arus beban, yaitu seperti
operasi hariannya itu sendiri. Dan untuk pemeriksaan berkala mingguannya itu seperti pemeriksaan bak penenang atau seperti pengurasan kayak rutin lah, pengurasan rutin untuk pembersihan dari sampah-sampah atau hewan atau yang bak bak penenang atau bagian power hose, mungkin pemeriksaan kabel pada generator IGC dan balas, mungkin terjadi kayak digigit oleh hewan-hewan semacamnya. Pada flat beltnya apakah mengalami kelenduran atau ketegangan yang melebihi. Nah, selanjutnya yaitu pekerjaan sebelum musim hujan. Jadi di sini juga pada pemeliharaan berkalanya itu juga diperhatikan pada musim penghujan. Jadi pada musim penghujannya itu kita pertama yaitu harus pengurasan bak penenang untuk membersihkan sedimen-sedimen yang ada. Untuk selanjutnya yaitu kita membersihkan intake dengan dari endapan sampah atau benda-benda yang mengendap lah pada saluran air. Dan untuk selanjutnya yaitu pekerjaan sebelum musim kemarau. Jadi untuk pemeliharaan daya yang optimum, kita juga harus memperhatikan kayak perkiraan debit air yang akan datang. Jadi biasanya yaitu pada musim kemaraunya itu debit airnya itu mengalami kekurangan. Jadi turbinnya itu supaya menghasilkan energi yang optimal, kita harus merestart ulang manual lah untuk turbin itu sendiri. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dengan akhir kata,